Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA terapan. Kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Nah, pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang gerak dan gaya. Materi tentang gerak dan gaya ini meliputi gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua itu tentang gaya atau force, dan yang ketiga tentang hukum Newton. Pada akhir pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat menerapkan hukum Newton dalam permasalahan gaya dan gerak benda. Pembahasan kita meliputi yang pertama tentang gerak. Nah, di sini gerak itu terjadi pada benda yang diakibatkan oleh gaya. Gaya yang dialami oleh sebuah benda itu bisa berupa gaya berat, gaya normal, maupun gaya gesek. Nah, gerak yang terjadi itu ada dua. Gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Untuk gerak lurus berubah beraturannya bisa geraknya dipercepat ataupun diperlambat. Nah, hubungan antara gerak dan gaya itu dinyatakan dalam hukum Newton, yang terdiri dari 3 hukum, yaitu hukum Newton yang pertama, hukum Newton yang kedua, dan hukum Newton yang ketiga. Gerak. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan gerak? Gerak di sini merupakan perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan, atau menggambarkan perpindahan suatu objek terhadap objek lainnya. Berarti apabila suatu benda itu posisinya berubah, mengalami perpindahan, berarti bendanya dinyatakan sudah mengalami gerak. Nah, gerak yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah gerak lurus. Mengapa dikatakan gerak lurus? Karena bendanya bergerak pada lintasan yang lurus. Ada 3 besaran yang harus diperhatikan pada gerak lurus. Yang pertama yaitu perpindahan, yang kedua kecepatan, dan yang ketiga adalah percepatan. Berdasarkan kecepatan dan percepatannya, gerak lurus dibedakan menjadi 2. Ada gerak lurus beraturan, disingkat dengan GLB, dan ada gerak lurus berubah beraturan, atau GLBB. Gerak lurus beraturan di sini, bendanya bergerak dengan kecepatan yang tetap. Artinya tidak ada percepatan. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatan bendanya berubah secara teratur. Di sini ada percepatan yang nilainya tetap. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ya. Perhatikan gerakan mobil berikut. Mobil bergerak dari titik A menuju titik D selama 3 sekon. Kecepatan mobil ini mulai dari titik A sampai titik D adalah 2 meter per sekon. Jadi kecepatannya tidak berubah atau kecepatannya tetap. Pada titik A masih 0 meter, titik B 2 meter, titik C 4 meter, dan titik D 6 meter. Kalau kita lihat titik-titiknya
titik A, B sampai D ini letaknya teratur. Nah, gerak seperti ini disebut dengan gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu gerak lurus yang kecepatannya selalu tetap. Kecepatannya tidak naik, juga tidak turun. Bagaimanakah grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLB? Kita buat grafiknya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Pada sumbu X adalah waktu dengan satuan sekon, sedangkan pada sumbu Y adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Pada saat 0 sekon, kecepatannya adalah 2. Ya, 0 sampai 1, kecepatannya adalah 2. 1 sampai 2, kecepatannya juga tetap 2. 2 sampai 3, kecepatannya juga tetap 2. Maka grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik VT untuk GLB adalah seperti ini. Di sini tidak naik juga tidak turun. Lalu bagaimana grafik jarak terhadap waktu untuk GLB? Kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini adalah waktu dengan satuan sekon, sedangkan pada sumbu Y adalah jarak dengan satuan meter. Pada saat 0 sekon, jaraknya adalah 0. Pada saat 1 sekon, jaraknya adalah 2. Sedangkan pada jarak 2 sekon, jaraknya 4. Pada saat 3 sekon, jaraknya adalah 6 meter. Sehingga grafik jarak terhadap waktu pada GLB adalah seperti ini. Grafiknya naik, yaitu jaraknya semakin lama semakin jauh. Mari kita lihat bersama-sama gerakan mobil berikut. Mobil bergerak dari titik A, B, C menuju titik D dengan data-data seperti terlihat. Pada titik A 0 sekon, titik B 1 sekon, titik C 2 sekon, titik D 3 sekon. Sedangkan kecepatannya di sini 0, pada titik B 2, pada titik C 4, pada titik D 6. Jadi kecepatan mobil ini berubah ya, semakin besar. Sedangkan jarak tempuhnya ini setiap rentang waktu juga semakin panjang. Kalau kita lihat jejak-jejaknya ya, maka pada titik A, B, C dan pada titik D di sini rentang jaraknya per waktu ini semakin panjang ya. Gerakan benda seperti ini disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak lurus yang kecepatannya selalu berubah. Kalau kita lihat di sini, kecepatannya mulai dari 0, kemudian berubah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 6 dan seterusnya. Jadi di sini kecepatannya berubah secara beraturan. Bisa naik, artinya bertambah cepat, atau bisa turun semakin lambat. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana grafik VT atau grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB. Ya. Ini mobil bergerak dari titik A sampai ke D dengan periode waktunya seperti itu,
dan kecepatannya juga seperti ini ya. Maka kalau kita buat grafiknya mulai dari sumbu X, sumbu Y, di mana pada sumbu X ini adalah waktu, pada sumbu Y ini adalah kecepatan. Pada 0 sekon kecepatannya 0, artinya benda ini diam. Pada 1 sekon kecepatannya 2. Pada 2 sekon kecepatannya 4, dan pada 3 sekon kecepatannya 6. Sehingga grafiknya menjadi seperti ini. Jadi kecepatannya terus naik atau semakin cepat. Sebagai contoh, kita perhatikan gerakan bola jatuh. Nah, ini bola jatuh, maka bola itu akan berada pada lintasan lurus ke bawah dengan masing-masing alokasi waktunya adalah seperti ini ya. Ketika bola jatuh, maka semakin ke bawah semakin cepat ya, bisa kita lihat di sini. Semakin ke bawah jarak tempuhnya per detik ini semakin panjang, artinya benda semakin ke bawah semakin cepat. Ini adalah GLBB dipercepat. Nah, kemudian gerakan bola ke atas atau memantul ke atas, maka gerakannya seperti ini dan masing-masing lintasan jaraknya seperti ini dengan rentang waktu 0 sekon, 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon. Nah, gerak bola bergerak ke atas ini, misalkan bola memantul atau bola dilempar vertikal ke atas, maka semakin ke atas semakin pelan, sehingga pada titik teratas ini bola akan diam sesaat. Maka gerakan seperti ini disebut dengan GLBB diperlambat. Kita lihat kembali gerakan mobil melewati titik A, B, C, dan D seperti yang kita lihat kembali gerakan mobil seperti yang tadi dengan data-data seperti ini. Maka gerakan mobil seperti ini mempunyai sebuah percepatan, yaitu adanya perubahan kecepatan dari 0 menjadi 2. Ini perubahan kecepatannya 2. Dari 2 menjadi 4, perubahannya juga 2. Dari 4 menjadi 6, perubahannya juga 2. Nah, percepatan ini adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Gerakan mobil seperti ini memiliki percepatan mobil yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Bagaimana? Kalian sudah jelas? Berarti bisa kita simpulkan bahwa gerak lurus beraturan atau GLB itu kecepatannya konstan, percepatannya 0. Nah, persamaan pada GLB bisa ditulis T sama dengan S per T, di mana V-nya itu adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, S-nya adalah perpindahan dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Dan untuk gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah secara beraturan. Percepatannya tetap. Pada gerak lurus berubah beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat,
dan ada gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Di sini ada 3 persamaan, di mana V0 itu adalah kecepatan awal, Vt adalah kecepatan pada T detik, A adalah percepatan, S adalah perpindahan, dan T adalah waktu. Jadi yang perlu diingat di gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya selalu berubah. Berarti ada kecepatan awal V0 dan juga ada kecepatan pada waktu tertentu atau Vt. Nah, selanjutnya kita masuk tentang gaya. Gaya atau force. Gaya di sini merupakan sesuatu yang menyebabkan perubahan pada gerak benda. Dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya yang umumnya dialami oleh sebuah benda itu ada 3, gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Gaya berat di sini itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda karena pengaruh gravitasi bumi. Sedangkan gaya normal itu adalah gaya yang diterima oleh suatu benda dari permukaan benda lain yang bersentuhan dengannya. Dan gaya gesek itu gaya yang timbul akibat sentuhan langsung antara benda dan permukaan benda. Nah, gaya gesek ada 2 macam. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu terjadi bila 2 benda yang bersentuhan saling diam. Sedangkan gaya gesek kinetis bila kedua bendanya bergerak relatif. Kita perhatikan dulu tentang gaya berat. Gaya berat karena diakibatkan dari percepatan gravitasi bumi, dirumuskan bahwa gaya berat itu W sama dengan M kali G. W-nya adalah gaya berat, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat atau Newton. M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, gimana arah gaya berat? Kita perhatikan, misalnya ini ada suatu bidang datar horizontal, kemudian ada benda bermassa M, maka gaya beratnya dapat dilukiskan seperti ini. Gaya beratnya menuju ke pusat bumi tegak lurus dengan permukaan benda. Besarnya W sama dengan M kali G. Nah, kalau permukaannya miring dengan kemiringan tertentu, gaya beratnya tetap menuju ke pusat bumi. Dengan besar yang sama, W sama dengan M kali G. Begitu juga kalau bidangnya vertikal. Gaya berat tetap menuju ke arah pusat bumi dengan besar W sama dengan M kali G. Itu adalah gaya berat. Kalau gaya normal, berbeda dengan gaya berat, gaya normal arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan bidang kontak. Di sini, gaya normal nilainya akan berbeda, tergantung keadaan dari bidang sentuhnya. Untuk gambar yang pertama, pada bidang yang horizontal, maka gaya normalnya akan tegak lurus, arahnya vertikal ke atas. Di sini kita bisa melihat bahwa gaya normalnya ini segaris dengan gaya berat, hanya arahnya berlawanan. Sehingga nilai dari gaya normal itu bisa dinyatakan sama dengan gaya beratnya. Nah, pada bidang yang miring, gaya normalnya tetap tegak lurus dengan bidang. Berarti di sini dia tidak lagi segaris dengan gaya berat. Nah, untuk menentukan berapa besar gaya normalnya,
Nah, kita buat garis bantu dulu di sini. Di sini akan terlihat bahwa gaya normal itu gaya yang lurus dengan garis bantunya, sedangkan gaya beratnya tidak. Di sini kita uraikan gaya berat itu terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y, gaya beratnya menjadi W cos alfa, dan terhadap sumbu X, gaya beratnya menjadi W sin alfa. Nah, dari uraian gaya ini, kita bisa lihat bahwa yang segaris dengan gaya normal adalah hasil penguraian gaya berat terhadap sumbu Y atau W cos alfa. Dengan demikian, nilai dari gaya normalnya di sini sama dengan W cos alfa. Bagaimana dengan bidang yang vertikal? Tetap gaya normalnya tegak lurus dengan permukaan bidang kontak. Karena di sini tidak ada gaya yang segaris dengan gaya normal, dan gaya beratnya juga tegak lurus dengan gaya normalnya, maka nilai dari gaya normalnya sama dengan 0. Nah, itu gaya berat dan gaya normal. Selanjutnya, gaya gesek. Ingat, gaya gesek ada dua, ada gaya gesek statis, yang besarnya Fs sama dengan μs kali N, dan gaya gesek kinetis, yang besarnya Fk sama dengan μk kali N. Di mana Fs itu gaya gesek statis, Fk gaya gesek kinetis, μs adalah koefisien gesek statis, μk adalah koefisien gesek kinetis, N adalah gaya normal. Nah, koefisien gesek ini sangat tergantung dari permukaan bidang sentuhnya. Permukaan yang halus dan permukaan yang kasar akan memiliki nilai koefisien gesek yang berbeda. Nah, ini ada sebuah bidang horizontal, kemudian ada benda M bermassa N. Benda ini memiliki gaya berat dan juga gaya normal. Apabila benda ini kemudian diberikan gaya F yang arahnya ke kanan, nah akibat gaya F ini akan timbullah yang namanya gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, gaya F ini bisa berupa gaya gesek statis ataupun gaya gesek kinetis, tergantung dari besar gaya yang bekerja pada benda. Misalnya, gaya yang menarik benda itu nilainya lebih kecil dari gaya gesek statis, artinya bendanya diam. Tapi kalau gayanya lebih besar dari gaya gesek statisnya, itu bendanya akan bergerak. Nah, di sini gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek kinetis. Selanjutnya tentang hukum Newton. Hukum Newton ini menggambarkan hubungan antara gerak dan gaya. Ada 3 hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Hukum Newton yang pertama itu menyatakan bahwa benda bergerak lurus dengan beraturan atau diam jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Jadi, kalau benda itu sedang bergerak dengan kecepatan tetap atau dalam keadaan diam, gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 atau tidak ada gaya lain yang mempengaruhi, berarti bendanya akan tetap bergerak lurus dengan beraturan atau akan tetap diam. Sedangkan hukum Newton yang kedua itu menyatakan bahwa percepatan yang diakibatkan gaya pada suatu benda itu akan berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda.
Dirumuskan A sama dengan sigma F atau resultan gaya dibagi dengan massa. Sedangkan hukum Newton yang ketiga itu menyatakan jika benda pertama memberikan gaya aksi pada benda yang kedua, maka benda yang kedua akan memberikan gaya reaksi dengan sama besar terhadap benda yang satu, namun arahnya berlawanan. Nah, hukum Newton ketiga ini dikenal juga dengan nama hukum aksi reaksi. Dirumuskan bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah, sekarang kita coba melihat contoh dari penerapan hukum Newton yang pertama berkaitan dengan gerak dan gaya. Misalnya ada sebuah benda bermassa M mendapatkan gaya seperti tampak pada ilustrasi berikut. Besar gaya F1 4 Newton, F3 6 Newton. Berapakah besar gaya F2 agar benda tetap diam? Nah, untuk menyelesaikannya kita cari kata kuncinya dulu. Di sini dikatakan atau ditanyakan berapakah besar gaya F2 agar benda tetap diam. Berarti petunjuknya adalah benda tetap diam. Ingat kalau benda tetap berada dalam keadaan diam, maka berdasarkan hukum Newton 1, itu resultan gaya yang bekerja adalah 0. Di sini ada 3 buah gaya yang bekerja pada benda. 1 gaya arahnya ke kanan dan 2 gaya arahnya ke kiri. F3 itu arahnya ke kanan, bisa kita katakan bahwa gaya F3 ini nilainya positif. Sedangkan F1 dan F2 itu arahnya ke kiri, bisa kita katakan dia bernilai negatif. Maka bisa ditulis F3 dikurangi F1 dikurangi F2 itu harus sama dengan 0. Sekarang kita masukkan nilai F1 dan F3. 6 dikurangi 4 dikurangi F2 sama dengan 0. Maka F2-nya sama dengan 2 Newton. Selanjutnya, contoh yang berikutnya, penerapan dari hukum kedua Newton. Yang pertama, sebuah benda bermassa 20 kg yang semula diam, didorong dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga bergerak. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Nah, untuk menyelesaikannya, kita sama mencari kata kuncinya dulu. Karena di sini yang ditanyakan adalah berapakah percepatan yang dialami benda, maka kita fokus pada mencari percepatan. Berdasarkan hukum kedua Newton, bahwa percepatan itu sama dengan sigma gaya dibagi dengan massa atau gaya dibagi dengan massa bendanya. Nah, kita lihat bahwa di sini bendanya yang massanya 20 kg mula-mula diam. Kemudian didorong dengan gaya 50 Newton sehingga bergerak. Hanya ada satu gaya yang bekerja, yaitu gaya yang besarnya 50 Newton. Maka percepatannya bisa ditulis 50 Newton dibagi dengan 20 kg. Hasilnya 2,5 meter per sekon kuadrat. Contoh yang lain dari penerapan hukum Newton kedua. Sebuah balok bermassa 8 kg diam pada permukaan lantai horizontal. Koefisien gesek statis dan kinetisnya adalah 0,4 dan 0,3. Tentukan percepatan yang bekerja pada balok jika ditarik
horizontal dengan gaya F yang besarnya 40 Newton. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di soal yang kedua ini, kita bisa melihat bahwa permukaan lantainya itu tidak halus karena ada koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetisnya. Dan yang ditanyakan di sini adalah percepatan. Jadi kita fokus lagi untuk mencari percepatannya. Nah, sama berdasarkan rumus hukum Newton yang kedua, bahwa percepatan itu adalah resultan gaya dibagi dengan massa. Nah, untuk itu kita uraikan dulu. Ini bendanya yang massanya 8 kg ada pada permukaan lantai horizontal. Berarti gaya ini atau massa benda ini akan punya gaya. Dia akan ditarik oleh gaya yang besarnya 40 Newton. Nah, benda ini sendiri punya gaya berat yang besarnya 8 kali 10 atau 80 Newton. Karena benda ini berada pada bidang yang horizontal, maka gaya normalnya akan sama dengan gaya beratnya, juga 80 Newton. Ingat, benda ini ditarik dengan gaya 40 Newton pada lantai yang memiliki koefisien gesek statis dan kinetis. Berarti di sini akan muncul gaya gesek. Nah, gaya geseknya apakah itu gaya gesek statis atau gaya gesek kinetis yang bekerja? Kita lihat. Pertama kita cari dulu gaya gesek statisnya. US dikali N. Koefisien gesek statisnya 0,4, gaya normalnya 80, maka 0,4 dikali 80 hasilnya 32 Newton. Sekarang kita bandingkan antara gaya yang menarik benda dengan gaya gesek statisnya. Ternyata gaya yang menarik benda itu lebih besar dari gaya gesek statisnya. 40 Newton lebih besar dari 32 Newton. Akibatnya, benda ini akan bergerak. Maka, akan muncul gaya gesek kinetis. Yang besarnya, koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normal, 0,3 dikali 80 hasilnya 24. Maka gaya gesek yang bekerja pada benda ini adalah gaya gesek kinetis. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa ada dua gaya yang bekerja pada benda, yaitu gaya tarik F40 Newton dan gaya gesek sebesar 24 Newton. Ini kedua gaya ini yang menyebabkan benda bergerak. Nah, sehingga untuk mencari percepatannya, berdasarkan hukum Newton kedua, bahwa percepatan adalah sigma gaya dibagi M dan gayanya adalah ada dua, gaya tarik dan gaya gesek. Gaya tariknya ke kanan, gaya geseknya ke kiri, maka percepatannya itu A sama dengan F dikurangi FK dibagi dengan M. 40 dikurangi 24 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi akibat gaya F yang besarnya 40 Newton tadi, bendanya akan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Semoga dari 3 contoh yang sudah Ibu tampilkan bisa kalian pahami. Nah, untuk membuktikannya, silakan kalian mengerjakan latihan menerapkan hukum Newton. Soal latihannya ada di Google Classroom, silakan di-download dulu ya. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kita yang ketiga tentang gerak dan gaya. Jangan lupa
kalian mengisi absen kehadiran kalian pada pertemuan ini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya, pertemuan keempat nanti, kita akan membahas tentang usaha dan energi. Dan jika kalian mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tentang menerapkan hukum Newton tadi, kalian bisa menghubungi Ibu melalui Instagram, Telegram, WA, maupun Facebook. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.